Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lastari dengan NIM 0801 1282 429032. Di video ini saya akan membahas lampiran soal algoritma pemrograman yang dimana soalnya itu di sini buat program untuk mengecek suatu char bisa dibagi 4. Misalnya kita menginput 82, lalu outputnya itu ya. Nah, di mana karena ada kemungkinan kombinasi 28 yang bisa dibagi dengan 4. Langsung saja kita bahas untuk soal ini. Yang pertama itu langsung saja kita bahas deskripsi program, yang dimana yang pertama itu kita mulai, lalu kita pesan tempat di memori uh, I, J, N, angka yang bertipe data integer. Lalu pesan tempat di memori bilangan array 100 dengan tipe data char. Lalu di sini untuk string hasil sama dengan tidak. Lalu kita menunggu input bilangan dari keyboard. Lalu bilangan sama dengan 84. Nah, untuk bilangan sama dengan 84 ini kita bebaskan untuk memilih bilangan berapapun tergantung yang ingin kita inputkan. Lalu di sini n sama dengan strlen atau bilangan. Lalu masuk ke perulangan for i sama dengan 0, j kurang dari n, i plus plus. Lalu masuk lagi ke perulangan for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Lalu kita cek apakah i sama dengan j. Nah, i faktorial sama dengan j. Nah, di mana 8 faktorial sama dengan 4. Jawabannya ya. Lalu angka sama dengan bilangan array i dikurang 0 dikali 10 plus bilangan array j dikurang 0. Di mana itu angka sama dengan bilangan array i itu dikurang 4 itu kita inputkan 8, lalu kita kalikan dengan 10 dan kita tambahkan dengan 4, lalu hasilnya 84. Lalu cek apakah angka mod 4 sama dengan 0. Nah, jika 84 mod 4 sama dengan 0, maka jawabannya ya. Untuk hasilnya akan keluar output ya. Lalu break. Yang selanjutnya cek apakah hasil sama dengan ya. Lalu ya, lalu break. Cetak ke layar ya, dan yang terakhir selesai. Selanjutnya kita bahas pesawat code-nya. Nah, di sini untuk pesawat code itu sendiri, yang pertama variabel yang dimana ada bilangan array 1 hingga 100 yang bertipe data char. Lalu hasil itu bertipe string, untuk variabel i, j, n, dan angka itu bertipe data integer. Lalu begin untuk hasil tidak. Tampilkan pesan, masukkan bilangan, di mana kita simpan ke bilangan. Lalu n diisi dengan panjang atau bilangan. Lalu masuk ke perulangan i dari 0 hingga n-1. Maka masuk lagi ke perulangan j dari 0 hingga -1, di mana jika if i tidak sama dengan j, maka angka diisi dengan bilangan array i dikurang 0 dikali 10 ditambah bilangan array j dikurang 10. Di mana jika if angka mod 4 sama dengan 0, maka hasil diisi dengan ya. Lalu and if, di mana kita masuk lagi jika hasil sama dengan ya, maka keluar dari perulangan dan and if and for, lalu akan menampilkan pesan hasil yang terakhir end atau selesai. Itu untuk pesawat berikutnya. Selanjutnya kita ke flowchart. Nah, di mana di sini untuk flowchartnya itu yang pertama itu start atau kita mulai
Lalu ada kita inputkan n. Setelah itu ini kita lakukan proses n sama dengan strlen atau bilangan. Lalu masuk ke perulangan i sama dengan 0 dari 0 hingga n-1, di mana ini kita masuk lagi ke perulangan J dari 0 hingga N-1, yang dimana jika ya akan ya akan disimpan ke array i++. Jika ia tidak, maka ia akan melakukan proses i sama dengan j, yang dimana jika ya, maka akan melakukan proses angka sama dengan bilangan array i dikurang 0 dikali 10 ditambah bilangan array j dikurang 10, yang dimana akan melakukan lagi proses angka mod y sama dengan 0 dan akan mencetak hasil sama dengan ya. Lalu jika tidak, maka ia akan melakukan proses hasil sama dengan ya. Lalu simpan di array j++, lalu lakukan perulangan ini sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Lalu setelah itu kita cetak hasil dan yang terakhir n atau selesai. Itu untuk flowchartnya. Selanjutnya kita ke JPP-nya. Nah, untuk JPP itu sendiri, yang pertama ada include JSTEM, di mana merupakan header dari pemrograman. Yang kedua ada include JString, yang dimana menyertakan pustaka JString untuk menggunakan fungsi strlen. Lalu ada using namespace std, yang dimana merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu ada inmain, di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal ini. Lalu di sini char bilangan array 100, di mana ini ini merupakan cara mendeklarasikan array karakter untuk menyimpan input sebagai string. Lalu ada string hasil yang sama dengan tidak, di mana ini mendeklarasikan variabel hasil bertipe string dan diinisialisasikan dengan tidak. Lalu cout atau tampilkan ke layar, masukkan bilangan. Menampilkan pesan agar pengguna memasukkan bilangan, lalu cin bilangan, di mana menerima input dari pengguna, di mana program menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke array bilangan. Lalu integer n sama dengan strlen bilangan, yang dimana merupakan cara menghitung panjang string bilangan dan menyimpannya ke variabel n. Lalu masuk ke perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i++, di mana ini merupakan perulangan pertama untuk mengambil digit ke i dari bilangan. Lalu masuk lagi ke perulangan kedua, yaitu for integer j sama dengan 0, j kurang dari n, j++. Ini merupakan perulangan kedua untuk mengambil digit ke j dari bilangan. Lalu di sini untuk jika if i tidak sama dengan j, ini untuk memastikan bahwa digit yang digunakan berbeda posisi atau tidak sama. Lalu di sini kita ke integer angka, yang dimana diisi dengan bilangan
array I dikurang 0 dikali 10 plus bilangan array J dikurang 10, di mana mengonversi dua karakter menjadi angka dua digit. Lalu di sini jika if angka mood 2 sama dengan 0, di sini ia memeriksa apakah angka dua digit tersebut habis dibagi 4. Lalu di sini hasil diisi dengan ya. Mengubah nilai hasil menjadi ya karena syarat sudah terpenuhi. Lalu di sini break keluar dari perulangan kedua. Lalu di sini ada if, jika if hasil sama dengan ya, maka jika hasil sudah ya, keluar dari perulangan pertama, lalu break untuk menghentikan perulangan pertama. Lalu di sini cout hasil menampilkan hasil akhir ke layar yang dimana ya atau tidak. Setelah itu kita running. Nah, di sini kita masukkan bilangan. Nah, di sini saya memilih bilangan 369, lalu saya enter. Nah, di sini untuk bilangan 369, nah di sini untuk bilangan 369 tadi bisa dibagi dengan 4. Mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.